Perkenalkan, nama saya Zahita Zahra Fareza dari Prodi Sastra Inggris. Ingin memberikan beberapa resume dari materi yang sudah diberikan pemateri kemarin di live UIN Malang. Yang pertama yaitu resume dari pemateri Dr. Ummi Sumbullah MAG selaku Wakil Rektor UIN Malang dalam bidang akademik. Dr. Ummi Sumbullah, beliau mengatakan bahwa dari jumlah keseluruhan siswa yang mendaftar pada kampus UIN Malang yakni sebanyak hampir 80.000 siswa dan siswa yang terima sebanyak 7.391, yang mana jumlah tersebut adalah peserta mahasiswa baru kampus UIN Malang yang mengikuti acara PBAK kemarin. Dan dari jumlah 3.791 orang tersebut datang dari beberapa jalur, yakni ada 5 jalur, yakni SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, PEM Mandiri, dan Mandiri Prestasi. Beliau juga menambahkan bahwa kampus UIN Malang memiliki 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, dan juga Fakultas Humaniora, ada juga Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta ada 15 program studi baik 2015 maupun 2016 berdasarkan UNED. Pengembangan rencana strategis kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan bereputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya selalu mendapatkan antaranya berbagai event akademik seperti penambahan mahasiswa internasional kita, hampir 500 mahasiswa asing dari 30 negara. Beliau juga mengatakan bahwa semua karya-karya dosen dan juga karya-karya mahasiswa itu bisa menambahkan dan meningkatkan peringkat lembaga nasional yang beliau kerjakan. UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui integrasi adalah gerakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan pakaian Islam. Berikutnya persoalan akademik atau pada bidang akademik, mulai Anda masuk dan proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran biasanya berlangsung sampai 8 semester. Itu minimal ada 150 sampai 160 SKS yang harus mahasiswa selesaikan. Beliau juga menjelaskan bahwa mendapatkan IPK minimal 3,5 atau 3,6,7 atau tidak memandang, karena itu akan menentukan jumlah SKS yang akan mahasiswa lakukan. Kemudian beliau juga menambahkan bahwa mahasiswa UIN Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai. Beliau juga mengharapkan mahasiswa yang aktif secara akademik maupun terlibat masuk dalam sebuah organisasi intra maupun ekstra. Lanjut ke resume materi yang kedua yang dibawakan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG selaku Wakil Rektor UIN Malang dalam bidang kemahasiswaan. Beliau Dr. Ahmad yang akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus tercinta UIN Malang. Beliau juga mengatakan bahwa menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidaklah gampang. Artinya kalian yang terpilih sebagai mahasiswa UIN Malang adalah manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Beliau juga menambahkan bahwa manusia yang lolos di kampus UIN saat ini meskipun sedang dilaksanakan dalam daring atau virtual kuliahnya, berharap sekali nanti beliau akan ketemu dengan mahasiswa. Beliau juga menambahkan insya Allah kalau pandemi COVID sudah selesai, kalian bisa bertemu betul dengan kampus kita yang kita cintai, dan kampus ini memang dikenal dengan kampus yang sangat sejuk, yaitu kampus UIN Malang. Beliau juga sebagai wakil rektor dalam bidang kemahasiswaan mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang yang otomatis berbeda dengan kampus perguruan tinggi umum atau kampus-kampus yang di luar. Beliau juga berkata bahwa di kampus UIN Malang kini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Beliau juga menambahkan bahwa mahasiswa baru harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan, yang notabene kampus UIN atau kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kemenak. Inilah yang membedakan kampus UIN dengan kampus-kampus yang lain. Kampus kita ialah semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam dan melanjutkan perjuangan Rasulullah. Beliau, Dr. Ahmad Fathah Yasin, menambahkan bahwa mahasiswa itu sesungguhnya harus kreatif, artinya tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya.
beliau berpesan kepada mahasiswa baru untuk semangat belajar yang tinggi di kampus UIN Malang ini sehingga bisa lulus tepat waktu. Sekarang saja berkebutuhan 7 semester sudah diperbolehkan melanjutkan program ke jenjang S2 di luar. Karena itulah beliau pesan, maka tolong jangan hanya mengenali diri sendiri saja, kenali juga orang lain dan lingkungan sekitar. Lanjut pada hari kedua materi pertama yang dibawakan oleh Kak Ahmad Wahid, mahasiswa UIN Malang, Fakultas Psikologi, selaku Wakil Ketua Dema UIN Malang saat ini. Pada saat live berlangsung, beliau Ahmad Wahid menjelaskan apa yang dimaksud Dewan Eksklusif Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan DEMA. DEMA sendiri adalah singkatan dari Dewan Eksklusif Mahasiswa yang merupakan organisasi intrakampus lingkungan. Selain itu, turunannya untuk lembaga CEPES pada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Fungsi Dewan Eksklusif Mahasiswa alias DEMA UIN Malang ini adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan yang bahwasanya jika di kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah yang namanya BEM atau Badan Eksklusif Mahasiswa. Namun jika di bawah naungan Kemenak seperti UIN Malang ini menggunakan istilah eksklusif mahasiswa. Harapan Kak Wahid sebagai Wakil Ketua Dema UIN Malang agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ataupun soft skill dari 6 bahasa UIN Malang sendiri, yakni Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN, Kementerian Luar Negeri yakni akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Kementerian Sosial Hukum dan Politik ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial hukum dan politik. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya untuk berkolaborasi sebagai kampus yang ada integrasi keilmuan. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas untuk mendukung beberapa program-program dan kreativitas tertentu. Dan yang terakhir ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu yang lebih dipublikasikan terhadap apa yang telah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan oleh Dema UIN Malang. Lanjut ke materi kedua yang dibawakan oleh Kak Muhammad Adi Fanani, mahasiswa UIN Malang dari jurusan Pendidikan Agama Islam selaku Ketua Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut SEMA UIN Malang tahun 2021. Di sini beliau Kak Adi akan menjelaskan sedikit banyaknya apa itu Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut SEMA, yaitu lembaga legislatif yang ada di tataran universitas. Kebetulan UIN Malang itu adalah PTK IAIN yang ada pedoman yang namanya SK Dirjen nomor 4961 yang terdiri dari 2 lembaga, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Beliau menjelaskan bahwa Senat Mahasiswa atau SEMA UIN Malang merupakan organisasi yang ada pada UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengakomodir UKM yang sudah termasuk di SK Dirjen 4961. Jadi SEMA ini merumuskan terkait peraturan-peraturan organisasi yang ada di UIN dan nantinya akan diinformasikan ke fakultas-fakultas. Adapun fungsi dari SEMA ini, Kak Adi mengatakan bahwa teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa lama biasanya terkendala terkait masalah lokasi ataupun masalah kuliah ataupun masalah-masalah lainnya yang ada pada kampus. Jadi SEMA ini berfungsi sebagai alat yang akan menjembatani teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Lanjut ke materi yang ketiga yang dibawakan oleh Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang 2 April 1975. Beliau mengangkat tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Beliau mengatakan bahwa sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika Cina itu hanya bisa buat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi yang dilakukan Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin dengan program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang meninggal bahwa ini hanya buruk bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia ini yaitu turunnya perkembangan ekonomi, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana juga ada. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai baik kembali. Tutur beliau, ketika COVID naik maka pengembangan ekonomi turun, begitu sebaliknya ketika COVID turun maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mau tidak dapat menjadi anaknya. Untuk itu
sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga, pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP, maka dianggap tidak tahu apa-apa atau gaptek. Bahkan orang yang tidak dapat menguasai IT, maka dialah yang akan dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur yang mengurangi mahasiswa pengangguran, dan menjadikan kekuatan pusat agama Islam yang ramah bukan marah, merangkul bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN Malang harus menjadi generasi unggul dengan melakukan satu, memiliki keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku, HP berisi e-book. Mau hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu. Yang ketiga, mempunyai digital quotient atau kecerdasan digital. Saring sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital, menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship. Yang keempat, menjadikan karakteristik utama yaitu kesolehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Beliau berpesan pada akhir perkataan beliau, yaitu jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni di UIN. Kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Lanjut ke materi terakhir yang dibawakan oleh Bapak Badrul Zain yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau, Bapak Basri Zain, mengangkat tema yaitu apa itu moderasi dan Islam. Definisi moderasi yaitu secara etimologi, yaitu artinya tengah jalan, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip kawajunanta, risiko atau logika. Teks serta konteks yaitu dasar teologis yang berisi Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 113, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Contoh dari penting di Indonesia yaitu karakteristik Islam dalam agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keagamaan Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisasi Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina vs Israel, alias politik Arab Amerika, politik nepotisme dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sudah cukup resum yang sudah saya dari beberapa materi yang sejumlah 6 materi dari live kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.